Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakon Mubarok, mahasiswa program studi ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia dengan NIM 20423131. Tujuan saya membuat video ini ialah memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen lembaga keuangan mikro ya dosen pengampu Pak Anam Garbo. Langsung saja saya akan menjawab soal pertama, yaitu identifikasi tantangan dan peluang lembaga keuangan mikro saat ini berdasarkan segmentasi pasar yang diakomodasikan oleh lembaga mikro syariah. Kemudian jelaskan rasionalitasnya. Yang pertama, identifikasi peluang. Yang pasar lebih mudah dibedakan, yaitu sangat sulit bagi perusahaan untuk terus-menerus mengikuti selera konsumen yang selalu berkembang di keadaan pasar yang heterogen. Oleh karenanya, perusahaan cenderung mencari kelompok konsumen yang sifatnya homogen agar lebih mudah untuk memahami selera konsumen. Kemudian, agar produk yang dihasilkan perusahaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga produk yang dibuat pun dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Yang kedua, pelayanan lebih baik. Pada umumnya, ada 4 hal yang penting yang diinginkan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, kualitas, harga, pelayanan, dan ketepatan waktu. Namun dari keempat hal penting tersebut, pelayanan merupakan hal yang paling dominan. Maka dari itu, lembaga keuangan mikro syariah hadir dengan prosedur yang tidak ribet dibandingkan bank. Kemudian, strategi pemasaran lebih terarah. Dengan melayani pasar yang bersifat homogen, maka dalam merencanakan strategi pemasaran, penyusunan bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi produk, distribusi, dan promosinya dapat lebih terarah dan lebih tajam. Yang terakhir, strategi komunikasi lebih efektif. Komunikasi bisa menjadi efektif apabila komunikator tahu persis siapa komunikan yang diajak berkomunikasi olehnya, apa kesukaannya, kebiasaan, latar belakang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perusahaan sebagai komunikator akan berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda dan melalui media yang berbeda pula yang disesuaikan kepada segmen pasar yang ditargetinya. Kemudian poin kedua ialah identifikasi tantangan. Tantangan yang akan dilalui oleh lembaga keuangan mikro syariah pada kali ini masih sama seperti tujuan awal LKMS ini terbentuk, yaitu pengentasan kemiskinan dengan cara pemberdayaan ekonomi. Juga dapat membuat pola kelompok untuk melakukan dana tanpa agunan, dan kelompok ini mempunyai individu yang masing-masing mempunyai tanggung jawab antara kewajiban melunasi pinjaman dan juga memberi pinjaman. Kemudian nomor 1B, soalnya bagaimana pendapat saudara ketika sebuah lembaga keuangan mikro syariah memilih sektor yang lebih spesifik? Menurut saya, peran lembaga keuangan mikro syariah yaitu sebagai pengentasan kemiskinan dengan melalui pemberdayaan masyarakat di lembaga keuangan mikro dapat memutus mata rantai kemiskinan. Dengan ini, lembaga keuangan mikro syariah berperan sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam akses bank. Kemudian, peran lembaga keuangan mikro syariah sebagai pemerataan ekonomi dengan terbukanya akses keuangan masyarakat miskin, maka akan menjadi alternatif untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Dengan hal itu, akan terciptanya pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Perbankan syariah yang bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah juga berperan penting dalam pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir, sebagai pemberdayaan masyarakat, lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya memberikan akses keuangan yang baik, tetapi juga turut melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi menurut saya, sah-sah saja apabila yang ekonominya di bawah menjadi prioritas utama. Karena tujuannya ialah pemerataan ekonomi, yang berarti semua masyarakat atau kalangan bawah bisa menikmati pembiayaan yang tidak hanya difasilitasi oleh bank saja.
Kemudian poin 1C atau poin 1 yang terakhir, bagaimana solusi yang saudara berikan untuk menanggulangi permasalahan lembaga keuangan mikro tersebut. Menurut saya diadakan sosialisasi dan pembinaan mengenai lembaga keuangan yang legal dan tidak melanggar hukum yang ada. Kemudian dalam menentukan lokasi pembangunan, lembaga keuangan mikro syariah juga bisa berdampak dalam pengembangan Al-Qami itu sendiri. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu bagaimana respon saudara terhadap kejadian tersebut? Apa kekurangan dalam aktivitas LKM sehingga kejadian seperti itu bisa terjadi? Kekurangannya ialah belum adanya pengembangan dari produk yang sebelumnya ditawarkan internal LKM. Internal LKM terlihat belum banyak menyuarakan literasi secara masif dan berkelanjutan mengenai produk yang ditawarkan oleh LKM. Dan juga pengurus atau karyawan LKM kurang memahami tentang apa yang ada dalam LKM itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kegiatan apakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau menangani problematika yang ada pada persaingan semacam itu? Yang pertama, dilakukan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat, kemudian pendekatan dari pandangan agama mengenai rentenir atau bank keliling, yang mana dalam agama hal itu mengandung riba yang dilarang. Adapun dari sisi sosial, rentenir ini bisa membuat orang yang meminjam kewalahan akan bunga yang besar. Maka apabila tidak bisa membayar akan membuat adanya kesenjangan antara peminjam dan yang dipinjam. Pandangan tersebut dilihat dari sisi ekonomi, berarti bahwa melakukan aktivitas ekonomi yang melanggar nilai syar'i merupakan perbuatan yang merusak bumi, yang berdampak pada diri pribadi dan sosial, yang dirasakan masa kini maupun masa yang mendatang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.